Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua, kita dari channel Bank Sampah Gria Lestari. Dan kali ini adalah video pertama kita. Siapakah kita dan apa itu Bank Sampah Gria Lestari? Ikuti video ini sampai habis ya. Sebelumnya kita kenalan dulu. Silahkan. Hai, aku Titri. Dan ini Saya Mama Nadine atau Mida. Nama aslinya Mida tapi terkenal di lingkungan ini Mama Nadine. Dan keseharian kita berdua ini adalah ibu rumah tangga sambil jadi pengurus lingkungan. Ya. Jadi kami berdua ini berinisiatif untuk mendirikan Bank Sampah Gria Lestari. Oke, ini aku akan Q&A aja sama Mbak Titri ya. Aku udah list 3 pertanyaan aja tentang Bank Sampah Gria Lestari. Nah, yang pertama, sebenarnya kita kan udah punya bank sampah ya di lingkungan kita, di RT kita. Ini udah berjalan berapa lama? Kita mulai berdiri, mulai aktif setor itu Februari 2019. Berarti sampai sekarang sudah 2,5 tahun. Udah 2,5 tahun. Nah, sebenarnya kita mau sharing seperti ini tuh agar kalian di luar sana yang ingin ikut serta memilah sampah atau bikin bank sampah, kalian bisa tahu caranya, alurnya, dan apa yang dilakukan kayak gitu ya Mbak Devi ya. Jadi kita udah 2,5 tahun berjalan di skala RT. Dan waktu itu kenapa didirikan Bank Sampah Gria Lestari? Waktu itu awalnya dari RW ya, lingkungan RW itu mendatangkan dinas lingkungan hidup Kota Depok untuk sosialisasi tentang pemilahan sampah. Itu saya ingat kalau nggak salah Januari 2020. Terus mengajak ayo kita memilah sampah menjadi organik dan non organik. Terus kemudian RW juga memfasilitasi organik diambil sekian hari, non organik diambil sekian hari. Nah, yang menjadi pertimbangan kami, kenapa kok non organiknya dicampur? Tanggung banget milahnya, kenapa nggak sekalian aja? Terus kita akhirnya mencari tahu gimana sih caranya milah sampah, searching di internet. Oh, bisa nih dipilah sesuai masing-masing jenisnya. Terus setornya kemana? Akhirnya kita survei nih, kita keliling Depok cari di internet, akhirnya dapet di Merdeka, di Jalan Merdeka tuh sekitar Depok. Iya, Bank Depok Sampah Induk ya. Itu bank sampah, salah satu bank sampah induk di Depok. Terus akhirnya kita setor ke situ. Setiap bulan sekali kita minta di pick up Sambil manggil bapaknya ya, waktu itu sama pemilik bank sampah induknya itu kita panggil untuk mengedukasi warga. Jadi si beliau itu ngajarin nih, milahnya begini, caranya begini, ada berapa kategori, terus nanti dipilah, setelah dipilah akan dibawa kemana, seperti itu sudah diedukasi warganya. Tinggal kita yang terus melanjutkan mengingatkan ke warga dan mencari tempat ya, mencari lokasi untuk ngumpulinnya di mana sih, karena satu RT kan cukup banyak ya, ada sekitar 40 sampai 50 keluarga gitu. Jadi kita mencari tempat, alhamdulillah ada nih tempat yang bisa kita titipin sementara untuk naruh sampahnya. Terus bisa deh jadi bank sampahnya. Dan bank sampah ini sebenarnya bukan bank setor gitu ya ke kita ya. Pengennya sih kita bisa warga store, kemudian kita catat, nanti dia bisa dapat sistem nasabah atau gitu gimana. ya. Tapi karena kita skala kecil dan itu terlalu banyak waktu ya, ribet kan. Jadi sistemnya warga naruh aja di bank sampah, nanti keuntungan dari bank sampah itu kita kelola untuk keperluan RT kayak gitu. Jadi tujuan didirikan bank sampah itu apa? Tujuannya utamanya sebenarnya untuk ngurangin ya, kita berusaha semaksimal mungkin ngurangin sampah kita yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena kan seperti kita tahu di berita-berita juga banyak kalau di Depok ini kan dibuangnya ke daerah Cipayung. Di daerah Cipayung juga sudah penuh, sudah menggunung, warga-warga di sana juga sudah kebauan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan ya? Yang bisa dikumpulin, yang bisa di recycle sebisa-bisanya. Memang mungkin nggak bisa maksimal ya, nggak semuanya bisa kita
buang ke bank sampah gitu. Ada seperti yang tisu, seperti Sampah basah ya. seperti pembalut, pampers, kan itu kita nggak bisa ya buang ke bank sampah. Tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk ngurangin. Kalau boleh tahu nih ya, kira-kira sebulan itu ada berapa kilo sampah yang udah terpilah yang kita setor ke bank sampah? Oh ya, jadi menurut data kita, karena waktu itu kita timbang dari Januari 2019 sampai Maret 2020 sebelum pandemi, itu total ada 1,2 ton yang kita selamatkan dari tempat pembuangan akhir Cipayung ya. Jadi bisa di rata-rata per bulan itu kita memilah 100 kilo. 100 kilo itu sebelum pandemi, dan setelah pandemi kita kan sedekah, jadi kita nggak timbang per kilonya. Tapi saya yakin semakin banyak karena semua orang belanja online. Iya. Semua orang belanja online, ada kardusnya, ada plastiknya, dan itu pasti meningkat. Iya, jadi coba bayangkan sampah sebesar 1,2 ton per tahun itu kita selamatkan untuk digunakan oleh pihak-pihak terkait yang akan merecycle atau mereuse sampah pilahan kita itu. Jadi sebenarnya pendirian bank sampah ini berguna banget ya. Jadi kayak kardus-kardus itu kita nggak asal buang aja ke TPA, kan TPA-nya paling di sana cuma ditumpuk aja jadi jamur atau apa gitu kan. Kalau kita taruh di bank sampah, kardus-kardus itu akan di-recycle lagi, Bisa punya nilai manfaat lagi. Iya. Selain itu tujuannya dengan kita setor ke bank sampah kan kita dapat uang nih dari bank sampah induk. Uang itu bisa kita kelola untuk acara-acara ibu-ibu, misalnya sembako murah. Seperti selama ini kita sudah menjual minyak goreng murah, susu untuk anak-anak murah, dan lain-lain sebagainya. Iya, kayak lingkungan kita juga bisa dikelola dari hasil bank sampah itu. Oke, berarti selama ini udah 3 tahun ini bank sampah jalan. Alhamdulillahnya warga-warga sini sudah ini ya Mam ya, sudah terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa. Nggak keberatan istilahnya. Nggak keberatan. Ya mungkin belum semua ya, mungkin ada beberapa yang entah untuk alasan tertentu, mungkin kesibukan dan lain sebagainya, belum memilah. Tapi dari 40 sampai 50 kakak ini, saya bisa pastikan 90% sudah memilah sampah di RT kita. 90% itu artinya sekitar 30 kakak. 30 kakak itu sudah sangat banyak ya bagi kami. Harapannya sih ke depan bisa semua ikut setor ke bank sampah supaya lebih maksimal lagi kita usahanya untuk mengurangi sampah di TPA Cipayung. Iya. Dan harapannya juga selain RT kita ini, semoga kalian yang nonton di sana bisa turut serta merintis lah istilahnya, bikin bank sampah mungkin kecil-kecilan dari 2-3 rumah dulu, ntar lama-lama bisa 1 blok, 1 RT bikin bank sampah. Jadi kita bisa melestarikan lingkungan juga, nggak sekedar numpuk-numpuk sampah di TPA Cipayung kayak gitu. Nanti akan kita kasih tahu setornya kemana sih bank sampah induknya, terus akan jadi apa sih sampah-sampahnya. Tunggu berikutnya ya. Iya. Oke, untuk saat ini cukup sekian. Cukup. Insya Allah akan ada Q&A tentang bank sampah di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Terima kasih.